Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini kita bisa memulai aktivitas kita hari ini dengan amal kebajikan, dengan sholat malam, dilanjutkan dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, kemudian ditutup nanti dengan sholat syuruk. Semoga awal kebaikan kita pada pagi hari ini menjadi keberkahan hidup kita untuk hari-hari selanjutnya, insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca ini salah satu di antara hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid, bahwa pernah suatu ketika ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, Masjidun Nabawi. Fasalla, lalu beliau salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Tatkala itu beliau sallallahu alaihi wasallam ada di salah satu pojok masjid, di salah satu bagian dari masjid tersebut. Faja'a, orang tadi selesai salat, beliau itu datang menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaih, lalu beliau mengucapkan salam. Faqala, maka beliau mengatakan, faqala lahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dengan mengatakan, wa alaikas salam. Irji' fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali kamu, ulangi kembali salat kamu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi belum dianggap salat. Kamu tadi belum dianggap salat. Jadi ada seorang sahabat masuk masjid, lalu beliau salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW tatkala itu ada di masjid bersama beberapa sahabat yang lain. Selesai salat, orang tadi menghampiri beliau SAW, mengucapkan salam. Rasulullah SAW menjawab salamnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW komentar dengan sebuah komentar yang mengagetkan. Orang tadi diperintahkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali salatmu, karena kamu tadi belum dianggap salat. Faraja'a fasalla. Akhirnya beliau tadi, orang tadi balik salat, ngulangi salatnya. Summa sallam,
kemudian beliau kembali mengucapkan salam, menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa alaika irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu itu balik lagi salaton neh karena tadi kamu belum salat. Qala fi tsalitsah, untuk yang ketiga kalinya, ini sahabat tadi salat lagi, lalu setelah selesai salat balik lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kembali mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat neh karena kamu tadi belum dianggap salat. 3 kali salat gak bener, capek. 3 kali salat masih belum dianggap sah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengatakan, fa'alimni ya Rasulullah, aku enggak bisa salat lebih bagus daripada salat yang tadi. Fa'alimni, ajari aku salat. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila salati fa asbihil wudu. Apabila kamu mau mengerjakan salat, sempurnakanlah wudu. Thumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah kamu ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Waqra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu untuk kamu baca dari Al-Qur'an. Bacalah surat Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'a, kemudian rukuklah sampai kamu itu tumakninah dalam rukuk. Summarfa hatta ta'tadila qa'ima, kemudian bangkitlah, berdirilah sampai kamu tumakninah dalam berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujud. Summarfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisa, kemudian duduklah sampai kamu tumakninah dalam sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah sampai kamu itu tumakninah dalam sujud. Summarfa hatta tastawiya qa'ima, kemudian bangkitlah kamu sehingga kamu benar-benar tegak berdiri. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan itu di semua salatmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jalur ceritanya, gambaran dari hadis ini sebagaimana yang barusan anak katakan tadi. Singkatnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang berada di masjid, sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, dan memang itu sering dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu masuklah seorang sahabat, dalam riwayat yang lain sahabat itu namanya Rafi' ibn Khallad. Rafi' ini ibn Khallad. Masuk, karena masuk masjid, maka beliau mengerjakan salat tahiyatul masjid. Selesai salat, beliau kepingin nimbrung, ngobrol gitu, duduk-duduk mengambil faedah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh balik salat. Beliau ngulangi salat, merasa salat yang pertama kurang benar, maka beliau salat yang kedua diyakinkan sudah agak diperbaiki. Selesai salat yang kedua, balik lagi ingin ikut nimbrung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasulullah SAW disuruh ngulangi salatnya. Salat yang ketiga dipastikan berusaha lebih baik dari salat yang pertama sama salat yang kedua. Ternyata untuk yang ketiga kalinya beliau disuruh untuk ngulangi salatnya. Merasa 3 kali nggak benar gitu ya. Beliau lalu ngomong, ya Rasulullah, ma uhsinu khairan min hadza. Ya Rasulullah, aku nggak bisa salat lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Kemudian beliau SAW mengajari bagaimana seharusnya orang itu mengerjakan salat. Di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikenal dalam dunia ilmiah dengan istilah hadis al-musi salatahu. Hadis tentang orang yang salatnya jelek. Ini hadis tentang orang yang salatnya jelek. Hadis ini membawakan kepada kita faedah-faedah ilmiah yang sangat agung, yang sangat perlu kita renungi untuk kita pahami. Jangan sampai
kita mengalami kondisi seperti yang dialami oleh sahabat tadi. Wis ketoke salat, wis kelihatane salat, ternyata salate gak sah. Ternyata salatnya gak sah. Dan itu amat sangat berbahaya sekali. Karena salat itu bagian terpenting dari keislaman. Nah, faedah apa saja yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini? Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin pada bulan yang lalu. Disyariatkannya orang itu kalau masuk ke dalam masjid, dan yang dimaksudkan dengan masjid adalah semua tempat wakaf yang dibangun untuk mengerjakan ibadah salat secara umum selamanya, itu masjid. Mau besar, mau kecil, mau gede, mau kecil gitu, mau namanya masjid jami, mau namanya masjid, mau namanya masjid akbar, mau namanya langgar, mau namanya musola, maka itu masjid. Kalau masuk, maka disyariatkan untuk melakukan penghormatan kepada Baitullah. Dan penghormatan kepada Baitullah itu ada dua. Satu, kalau itu untuk Masjidil Haram, maka penghormatannya adalah tawaf. Kalau di luar Masjidil Haram, dan bagi orang yang masuk Masjidil Haram tapi gak kepingin tawaf, maka penghormatan itu wujudnya adalah salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat itu namanya salat tahiyatul masjid, gitu ya. Namanya ini salat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Yang kedua ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dibolehkannya orang itu duduk-duduk di masjid. Dibolehkannya orang itu duduk-duduk di masjid. Atau dengan bahasa umum, dibolehkannya orang itu melakukan perkara-perkara mubah di dalam masjid. Asalkan tidak sampai melanggar kehormatan masjid. Jadi Rasulullah SAW tatkala itu duduk-duduk di masjid. Para sahabat juga sering duduk-duduk di masjid. Jadi bahkan sebagian sahabat itu tidurnya di masjid. Sinten? Ashabus suffah. Orang-orang yang para sahabat yang nggak punya rumah, yang nggak punya keluarga, nggak punya tempat tinggal, akhirnya mereka ditampung oleh Rasulullah SAW untuk tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Jadi duduk-duduk, tidur, istirahat, itu bisa dilakukan di masjid. Yang terlarang adalah melakukan sesuatu di masjid yang sampai melanggar kehormatan masjid. Melanggar kehormatan masjid. Contohnya, menjadikan masjid tempat untuk cari dunia, cari duit. Makanya kan Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid, melarang jual beli di masjid. Suatu hari beliau SAW itu melihat ada seorang sahabat dodolan di masjid. Seneni oleh beliau SAW, malah didoakan dodolannya gak payu. Ini beliau SAW mengatakan, la arbahallahu tijarata, semoga dodolanmu gak bati, gak untung. Kenapa? Masjid ini didirikan untuk ingat akhirat. Masjid ini didirikan untuk cari surga. Masjid ini didirikan untuk cari ibadah. Jangan dilakukan di masjid sesuatu yang bertentangan dengan tujuan aslinya masjid. Makanya saya nasihatkan para jamaah sekalian, terutama masjid-masjid sekelas ini, masjid-masjid yang biasa dijadikan ampiran. Biasanya itu ada jamaah-jamaah kita itu mau sholat, ketika mampir ke masjid. Setelah mampir ke masjid, kemudian leyeh-leyeh istirahat. Monggo, kalau di level itu monggo. Tapi ingat, jangan jualan dan melakukan aktivitas bisnis di masjid pakai alat yang satu ini. Jadi istirahat di masjid ngono karo ini transfer apa tuku apa
atau iklan nopo di statusnya atau apa. Karena mulai dari iklan jual beli, kemudian dia itu cari barang-barang untuk dibeli, atau yang ketiga dia itu transfer untuk apa? Membeli sesuatu, atau dia itu apalah, pokoknya aktivitas itu kaitannya dengan bisnis, aktivitas itu kaitannya dengan usaha. Kenapa Rasulullah SAW kok ngomongnya tentang masalah jual beli? Kan nggak mungkin toh tani di masjid. Piye carane tani di masjid? Dolek iwa di masjid, nelayan. Kan nggak mungkin. Yang bisa dilakukan di masjid itu bisnis. Makanya itu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana sering menemukan fenomena ini. Yani sebagian teman-teman sales, sebagian teman-teman apa gitu ya. Perbuatan itu bagus. Waktunya sholat mampir di masjid itu satu kemuliaan. Capek istirahat di masjid itu satu yang diperbolehkan. Tapi ingat, ini masjid. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan itu, maka jangan dilakukan di masjid. Lah yang terima telepon Ustaz, yang terima telepon. Kira-kira itu ngomong tentang apa? Jadi usaha dan bisnis, katakan sama ini telepon, Mas bentar, saya di masjid, tak keluar dulu dari masjid. Lain kita lanjutkan. Gitu. Sebentar Mas, sebentar ya, tak keluar dulu dari masjid, tak tutup nanti tak telepon lagi, kita bicara di luar. Pas dengan dalam masjid. Jadi adapun kalau masih di dalam masjid, yang telepon kan nggak ngerti jenengan di masjid atau enggak. Jadi yang telepon nggak salah, yang salah itu adalah yang jawab kalau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Hormati kedudukan dan posisi masjid. Ini memang duduk di masjid sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW itu boleh, tapi jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh beliau. Ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terlarang di masjid itu dua. Satu, melakukan hal yang itu apa ya? Melakukan yang tidak merupakan tujuan didirikannya masjid. Yang kedua, melakukan hal-hal yang itu bisa mengotori kehormatan masjid. Jadi apa ya? Buang sampah sembarangan. Kalau di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah mengatakan al-busaqu fil masjid khati'ah. Ngeludah di masjid itu perbuatan dosa besar. Ya mesti Ustaz. Iya kalau masjid zaman sekarang itu ketok nih dosa besar. Masjid pada zaman dahulu ngeludah itu nggak ngefek loh. Kenapa? Masjid zaman dulu itu kan tanah campur pasir. Ya jenengan itu misalkan di tanah ya. Apalagi jenengan lihat tanah kota Madinah itu kan tanah apa halus campur pasir. Itu tuh kalau orang ngeludah di tempat semacam itu nggak punya efek, pun langsung hilang, masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah, hilang. Tapi bagaimanapun juga ngeludah itu kotor. Jadi makanya dilarang keras oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya seorang muslim itu apabila bertemu untuk salam dan menjawab salam. Jadi untuk salam, sahabat tadi masuk ke dalam masjid salat. Selesai salat, beliau jadi bertemu dengan atau beliau hadir menghadap kepada Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam. Lalu Rasulullah SAW menjawab salamnya. Dan itu adalah salah satu di antara adab yang sangat mulia. Kenapa? Karena salam itu menunjukkan dua hal. Satu, identitas diri seorang muslim. Yang kedua, doa. Yang kedua itu doa. Yang pertama, identitas diri seorang muslim. Yang kedua, doa. Yang ketiga, adab. Identitas diri seorang muslim, kalau orang itu mengucapkan salam, secara otomatis kita tahu kalau dia muslim. Kita tahu kalau dia itu muslim. Yang kedua, di situ ada adab. Kita
orang Jawa itu mempunyai satu adat yang bagus. Tegur sapa. Jadi tegur sapa, nyopo gitu ya. Ini ketemu temen itu nyopo. Dan itu menunjukkan kebagusan tatanan kemasyarakatan. Jadi saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Biasanya kan kalau sopo sinopone wong Jawa itu kan sekedar apa ya? Wis jelas-jelas ana wong teko pasar. Jelas-jelas gawa barang. Ngono udah takoni, saking pasar to, Pak? Nggih, ngono. Oh jelas-jelas teko pasar lho. Takoni saking pasar. Nggih, ngono. Oh jelas-jelas ada orang duduk-duduk depan rumah. Pak, lenggah-lenggah. Nggih. Padahal jelas-jelas duduk. Tapi itu bagus. Jadi yang nyopo itu jadi sesuatu yang bagus karena berarti dia itu enggak apa ya? Menganggap orang, jadi memperhatikan orang. Yang disopo itu pun merasa terhormat karena berarti dia itu dihormati sama yang lewat. Dan itu satu adat, tidak perlu dihilangkan. Adat yang baik tidak perlu dihilangkan. Tapi ada sesuatu yang lebih utama. Apa itu? Sopo sinopoi pakai salam. Salam itu jadi wis berstatus nyopo, sekaligus di dalamnya ada doa. Kalau digabungkan Ustaz bagus. Salam sama. Yani sopo sinopo itu bagus. Selagi adat itu tidak melanggar syariat, maka menggabungkan antara adat dengan syariat itu satu kemuliaan. Itu jadi sebuah jadi kemuliaan. Tapi kalau mencukupkan diri dengan syariat tok, selagi itu masih mewakili adat yang bagus, maka itu juga satu kebaikan. Makanya dalam masalah itu, kalau ada orang, yani kalau ada orang itu disalami tok itu cukup, maka salam tok. Tapi kalau ada mbah-mbah di kampung, ada orang-orang di pedalaman, itu yang diucapkan salam tok itu kok kurang apa ya? Kurang marem. Sebaiknya digabung antara salam dengan sopo sinopo yang tadi. Ye, assalamualaikum Mbak, pripun kabare, sehat? Sudah lewat gitu aja. Jadi sudah lewat gitu aja. Dan itu akan menjadi satu kebiasaan dan satu adat yang mulia. Dan dalam salam itu yang ketiga ada doa. Ada doa dan saling mendoakan. Makanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala, "Idza hayyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsan minha au duha." Jadi kalau kamu diucapin salam, jawab dengan jawaban yang semisal atau yang lebih bagus. Kenapa? Karena itu doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Yani assalamualaikum warahmatullah, dan semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. Wa barakatuh, dan keberkahan Allah juga tercurah kepadamu. Saling mendoakan. Tatkala dikatakan yani assalamualaikum, yani maka jawabannya adalah waalaikumsalam, atau lanjutannya waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jawaban yang semisalnya atau yang lebih bagus dibandingkan dengan ucapan salam tersebut. Doa itu para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah tahu ya. Doa itu bisa jadi yang kita salami itu orang yang mustajabud dakwah, orang soleh yang makbul, mustajab doanya, sehingga salamnya menjadi keberkahan untuk untuk kita. Hadis ini para jamaah sekalian juga menunjukkan kepada kita satu masalah yang besar dalam masalah fikih, dan itu yang kita inginkan dengan membaca hadis ini, yaitu sahabat tadi itu sholat, dan yang namanya sholat itu berarti kan sudah benar dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam. Ternyata oleh beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Untuk mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya nggak sah. Dan hal ini yang perlu untuk kita cermati.
Karena orang yang melakukan kesalahan di dalam sholat itu ada 3 kondisi. Jadi orang yang sholatnya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak mengerjakan sholat persis kayak yang dilakukan oleh beliau SAW, itu ada 3 kondisi. Jadi pelanggaran. Jadi tidak sesuai, melanggar apa yang disyariatkan oleh beliau dalam sholat, maka itu ada 3 kondisi. Yaitu apabila pelanggaran itu berkaitan dengan rukun sholat. Yang kedua, itu berkaitan dengan kewajiban sholat. Yang ketiga, itu berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lain, ucapan dan perbuatan dalam sholat itu ada 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Lah, rukun sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa. Nek ditinggalkan sengaja, otomatis sholatnya batal. Nek ditinggalkan karena lupa, maka pada waktu ingat harus dikerjakan. Dan nanti di ujung sholat melakukan sujud sahwi. Itu kalau rukun. Kalau wajib, sesuatu yang wajib ditinggalkan. Kok ditinggalkan? Dikerjakan. Kalau dia meninggalkannya sengaja, maka sholatnya batal. Kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka yang lupa itu bisa ditinggalkan. Gak harus diulang. Tapi harus ditutup dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat itu sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jika ditinggalkan sengaja, maka salatnya tetap sah. Hanya pahalanya berkurang. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Lah, tatkala kita itu mengerjakan salat, fahami mana titik rukun, mana titik wajib, mana titik sunnah. Karena konsekuensinya jauh berbeda. Nek sengaja ninggalno sunnah, nggak apa-apa. Dalam arti nggak sampai batal sholatnya, hanya berkurang pahalanya. Kalau lupa mengerjakan sesuatu yang sunnah tengah-tengah sholat, maka tidak perlu sujud sahwi, karena yang tinggalkan adalah sunnah-sunnah sholat. Kalau yang ditinggalkan itu perkara wajib-wajib sholat, kalau ninggalkan itu sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau lupa, biarin aja, mau lupa kok. Tapi harus sujud sahwi. Suatu hari Rasulullah SAW itu sholat zuhur apa sholat asar gitu. Di rakaat yang kedua, beliau itu setelah sujud di rakaat yang kedua tidak tahiyat, langsung berdiri. Beliau itu langsung berdiri. Jadi para sahabat melihat Rasulullah berdiri, mereka melok-melok berdiri. Jadi mereka itu melok-melok berdiri. Para sahabat sempat sih mengucapkan subhanallah gitu ya. Tapi karena Rasulullah berdiri, beliau mengisyaratkan kepada para sahabat untuk berdiri, maka mereka berdiri. Di akhir salat beliau sujud apa? Sahwi. Itu contoh
wajib sholat, yaitu tahiyat yang pertama. Tahiyat yang pertama untuk sholat yang ada tahiyat pertama, ada tahiyat akhir. Tahiyat yang pertama itu adalah wajib, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan karena lupa, ya wis. Rasulullah tadi pada waktu lupa enggak tahiyat awal, sudah kadung berdiri, maka beliau tidak balik untuk duduk tahiyat. Lanjutkan aja sholatnya, tapi di akhir sholat beliau sujud sahwi. Ini status kalau yang dikerjakan atau yang ditinggalkan itu adalah apa? Wajib sholat. Lah, adapun yang ketiga, kalau itu kejadian pada rukun. Kejadian pada rukun. Salah satu rukun salat misalkan ruku. Ruku, gerakan ruku itu loh. Bukan bacaannya ya, gerakannya. Ruku itu salah satu rukun. Ni ono wong salat sengaja gak ruku. Apa hukumnya? Ya batal salatnya. Kalau lupa. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surat, terus langsung Allahu Akbar, sujud. Bukan sujud tilawah ini. Jadi sujud memang karena lupa enggak ruku, lupa enggak iktidal berarti. Otomatis dosa paket itu berarti. Nek lupa ruku berarti lupa iktidal, langsung ruku, langsung sujud. Orang yang dalam kondisi ini para jemaah sekalian, orang yang lupa tidak melakukan apa tadi? Yani ruku sekaligus i'tidal yang dua-duanya itu rukun salat, maka ada banyak kemungkinan, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika ingatnya masih dekat dengan rukun yang ditinggalkan. Begitu dia sujud, yani Allahu Akbar sujud, terus Allahu Akbar apa itu duduk di antara dua sujud. Begitu dia duduk di antara dua sujud, dia ingat astagfirullah. Lah tadi kan enggak ruku, belum ruku. Apa yang dilakukan? Langsung bangun. Dia dari sujud, dari duduk, dari sujud ya, terduduk. Ingatnya pada waktu duduk. Begitu ingat pada waktu duduk, kalau dia belum ruku, langsung berdiri. Allahu Akbar berdiri. Kok pakai takbir Ustaz? Iya, semua perbedaan gerakan dalam sholat itu pakai takbir. Allahu Akbar berdiri, terus Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Allahu Akbar, sujud, lanjutkan sholat sampai akhir, dan ditutup dengan sujud sahwi. Jadi, bedanya antara rukun dengan wajib. Nek wajib itu kalau sudah kadung masuk ke perbuatan berikutnya tinggalkan aja. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nek rukun nggak bisa, harus diulang. Balik ke posisi semula. Jika ingatnya itu masih berdekatan antara rukun yang dia lupakan, yang dia tinggalkan karena lupa, dengan ingatnya itu masih berdekatan. Jika sudah jauh, yang kedua sekarang, jika sudah jauh, ingatnya itu sudah jauh. Gambarannya, dia itu rakaat yang pertama sekarang. Posisinya itu rakaat yang pertama. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surat, Allahu Akbar sujud. Lupa, enggak ruku, enggak i'tidal. Sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian Allahu Akbar masuk rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, amin, baca surat. Selesai baca surat, mau ruku, ingat, astagfirullah. Rakaat yang pertama, gak pakai ruku. Tapi wis kadung waduh. Ya. Dalam kondisi semacam ini, batalkan rakaat yang pertama. Caranya, anggap rakaat yang sekarang dijalankan, itu rakaat yang pertama. Jadi anggaplah sholat apa ini? Sholat subuh yang barusan kita kerjakan tadi. Jadi ada orang sholat subuh, posisinya jadi imam atau sholat sendirian. Rakaat yang pertama
lupa ruku. Ingatnya di rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah selesai baca surat, baru ingat. Maka lanjutkan aja sholat. Jangan menganggap rakaat yang kedua itu sebagai rakaat yang pertama. Selesai sujud dari rakaat yang kedua, bangun lagi untuk melanjutkan ke rakaat yang ketiga. Bukan rakaat yang ketiga sebenarnya, rakaat yang kedua. Kenapa? Rakaat yang pertama dianggap batal. Dianggap batal. Kenapa? Nggak ada ruku, nggak ada i'tidal. Terus sujud sahwi. Terus sujud sahwi. Gitu ya. Itu kalau ingatnya masih di dalam sholat, tapi jaraknya sudah jauh. Yang ketiga, kalau ingatnya sudah selesai sholat, salam ngono keiling. Salam itu terus baru ingat. Baru ingat atau diingatkan. Dan jaraknya masih dekat. Jaraknya masih dekat. Apa yang dilakukan? Bangkit, nambah 1 rakaat. Kasus yang tadi persis, orang sholat subuh, yani sampai salam. Di rakaat yang pertama nggak ada ruku, nggak ada i'tidal, sampai selesai salam. Selesai salam, yani sing salamu imami, sak makmumi lali kabeh. Iku sholat sak jamaah lali kabeh. Selesai sholat itu ada salah satu jamaah itu ngomong, Pak Imam, tadi rakaat yang pertama itu loh, nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal. Nah, saya mau ngingatkan kok diem kabeh, ini semuanya diem, aku melo-melo diem. Ini imamnya mengatakan kepada jamaah yang lain, enggak toh, enggak Pak, arep ngilingono kok jenengan wis kadung sujud menengahi. Akhirnya diyakinkan bahwasanya rakaat yang pertama tadi nggak ada ruku, nggak ada i'tidal. Apa yang dilakukan? Ini baru selesai salam loh ya, baru ngobrol ya 1 detik 2 detik sekedar untuk bahas masalah itu. Berdiri, imamnya berdiri, sak makmum-makmumi berdiri, nambah 1 rakaat tok. Untuk nutup rakaat yang salah tadi, nambah 1 rakaat tok, terus nanti sujud sahwi. Ingatnya selesai sholat, jaraknya wis jauh. Wis kadung mangan, kadung ngombe. Imam ngono sholat. Terus selesai sholat, sudah pulang. Kadung mangan, kadung ngombe. Selesai makan ada yang telepon, Pak Imam, sholatnya yang tadi kayaknya rakaat pertama nggak pakai rukuk deh. Akhirnya, ya iya dah, kok ada ingatkan? Gini akhirnya beliau itu nyampaikan di grup biasanya kan ono grup jamaah masjid toh, kayak saya gitu ono grup jamaah masjid. Yang ikut sholat subuh tadi pagi tadi, bener nggak kalau kita tadi sholat rakaat pertama tanpa rukuk tanpa sujud? Tanpa rukuk tanpa i'tidal. Sebagian jamaah mengatakan, nggih Pak, nggih, kita juga baru ingat sekarang. Dalam kondisi semacam itu apa yang dilakukan? Ngulangi sholatnya. Balik lagi ke masjid, enggak usah. Sholat di rumah masing-masing. Tapi sholatnya diulang. Apa enggak cukup untuk nambah 1 rakaat? Enggak cukup loh. Kadung mangan, kadung ngombe, kadung ngopo. Tapi harus diulangi sholatnya. Jadi harus diulangi sholatnya. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah hadis ini. Nah, dalam kasus hadis ini, yang ada dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan sahabat ini untuk sholat diulang. Sebabnya apa? Beliau meninggalkan salah satu rukunnya sholat. Dan itu diulang-ulang sampai ping 3. Rukun itu namanya tumakninah. Rukun itu namanya tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu tenang, anteng, enggak gesusu, enggak tergesa-gesa tatkala sholat.
Salat itu kan ada gerakan yang dipastikan bisa tumakninah. Berdiri sama tahiyat. Itu dipastikan bisa tumakninah. Ya berdiri kan Al-Fatihah, amin, surat. Itu kan jelas-jelas berdiri ini suwi toh. Saat cepet-cepetin mau Al-Fatihah, tetap bisa tumakninah. Sama yang kedua, tahiyat. Duduk tahiyat itu sak cepet-cepeti mau tahiyat, tetap bisa tumakninah kan karena zikirnya itu panjang. Tapi ada 4 gerakan itu yang zikirnya pendek. Di titik ini rawan. Ruku, i'tidal, sujud, sama duduk di antara 2 sujud. Itu zikirnya pendek. Jadi zikirnya pendek. Bahkan kalau mengambil zikir yang penting sah, itu sangat pendek. Apa itu? Ruku itu sekedar sah kan subhana rabbiyal azim tok. Sekedar sah. Meskipun standari ping 3, standari ping 3. Kalau mau diperpanjang monggo kerso, terserah. Jadi monggo kerso terserah. Rasulullah SAW itu kalau sholat tahiyatul masjid, kalau sholat gerhana itu bacanya panjang sekali. Sholat gerhana itu kan Rasulullah sholat gerhana kan cuma sekali. Pada waktu gerhana matahari total. Mulai gerhana Rasulullah mulai sholat. Dan baru selesai sholat gerhana selesai. Kira-kira berapa jam? Gerhana matahari total itu berapa jam? Prosesnya dari awal gerhana, awal matahari tertutup total, awal gerhana total sampai matahari terang. Itu 1 jam. Anggaplah 1 jam. Anggaplah 1 jam. Sholat 2 rakaat terus 2 jam. 2 jam. 1 jam. Itu bacaan Al-Fatihah yang normal. Bacaan suratnya panjang sekali. Terus ruku'e panjang gitu. Ruku' tok 10 menit misalkan. Kira-kira mau saya apa? Yes, mau cek doa itu subhana rabbil azim itu diulang-ulang sampai ping 70 sampai ping 100. Jadi sekedar sah sekali. Standarnya 3. Kalau mau dipanjangkan silakan. Kalau mau sekedar sah tok itu kan sangat pendek. Titik itu titik rawan. Dan para sahabat ini yang dipermasalahkan oleh beliau tadi itu dipermasalahkan di titik tumaknina. Sholat gak tumaknina itu mboten sekedar gak sempurna loh Pak. Tapi sampai gak sah. Gak sah. Sampai tidak sah. Karena tumaknina itu adalah rukunnya sholat. Rukunnya sholat. Bukan sekedar sunnahnya sholat. Bukan sekedar kesempurnaan sholat. Tapi rukunnya sholat. Nek sampai tumaknina gak dikerjakan, maka sholat itu enggak sah. Maka sholat itu enggak sah. Lah, kadar tumakninah niku pripun? Kadar tumakninah yang menjadikan sholatnya sah itu namanya kadar minimal tumakninah. Kadar minimal tumakninah itu melakukan semua yang tadi, ruku', i'tidal, sujud, duduk sampai sempurna. Ruku' bener-bener sampai ruku, lalu baca doa minimal baru i'tidal. Jadi tatkala berdiri sami Allahu liman hamidah benar-benar ruku, lalu membaca subhan rabbil azim meskipun cuma sekali. Terus yani i'tidal, yani sami Allah subhan rabbil azim, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Itu kadar minimal. Adapun kalau kurang dari kadar minimal, berarti sholatnya nggak sah. Gambaran sholatnya nggak sah. Ada orang itu sholatnya modelnya kayak gini. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira-kira gerakan itu gak benar. Durung sampai plek ruku, wis jadi ngadeg. Durung sampai tegak ngadeg, wis sujud. Durung sampai plek sujud, wis duduk.
apabila itu yang terjadi, maka berarti terjadi dalam kasus hadis ini, yaitu salate gak tumanina. Ketemu Rasulullah ngono, ulangi salatmu. Irji fa innaka lam tusalli, fa salli fa innaka lam tusalli. Balik meneh Mas, salat lagi. Tadi belum salat itu. Salatnya kedua kalinya ngono neh. Ini irji fa salli fa innaka lam tusalli. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kasus ini itu sering terjadi kalau pas tarawih. Ini alhamdulillah, ini kalau di masjid ini yakin enggak ya? Tapi di beberapa masjid, di beberapa musola itu kau yang ngejar setoran. Jauh apa amit-amit. Kalau itu di sholat tarawih, mending lah. Ono mendingi, kan gak wajib. Tapi iman-iman, wong sholat gak sah. Anak itu suatu hari pernah dalam satu safar, Zaujah itu kepingin diantarkan ke rumah temannya yang lahiran. Ini gak ada sebut di kota di daerah mana, pokoknya ini istri itu kepingin diantarkan, ya berangkatlah kita menuju ke rumahnya beliau. Pada waktu itu jelang maghrib, kita nyampe itu jelang maghrib. Masuk rumah, azan, kita salat ke musola yang gak jauh dari sebelah rumah, salat maghrib. Masya Allah, salat jauh maghrib padahal ya mau berapa Pak Imam iki ngono ya. Salat maghrib cepet. Allahu Akbar, bismillah liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai salat, ana ulangi salat. Setelah jamaah, ana salat lagi 3 rakaat, salat maghrib. Kenapa? Salat yang tadi enggak sah. Salat yang tadi enggak sah. Aku arep negur imame kok wong jowo, wong ado. Wis gak enake wong Jawa ku ngono. Arep negur imame kok wong adus, karep-karepmu. Aku tak salat dhewe. Ini salat, ana ulangi salat. Kenapa? Salat tadi enggak sah. Ngerti ya, kawan? Jadi tumanina itu kalau bisa salat begini loh. Allahu Akbar. Begitu plek ruku, terus Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Lalu sami Allahu liman hamidah. Ini sami Allahu liman hamidah. Rabbana, setelah toka berdiri, Rabbana walakal hamd, atau kalau melanjutkan ya monggo. Allahu Akbar, sujud. Sudah meletakkan 7 anggota badan ke tempat sujud. Sudah sujud, baru Subhana rabbil a'la. Begitu ya? Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu yang standar. Kalau mau dikurangi, monggo. Zikirnya jadikan 1. Kalau mau dikurangi. Tapi jangan kurang dari itu. Jangan kurang dari itu dalam artian, tatkala sujud, 7 anggota badan durung plek ning lantai, wis bangkit neh. Jadi jenengan bisa gambarkan kalau salatnya itu dari i'tidal, dari berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gono gangi. Tatkala gono gangi, itu kira-kira iso plek apa mboten? Gak mungkin. Tatkala sujud durung plek, gitu ya. Kemudian sudah duduk, sudah mau duduk lagi, berarti sujudnya nggak pakai tumanina. Dan kalau sujud tidak ada tumanina, itu nggak sekedar gak sempurna loh, tapi nggak sah. Karena tumanina itu salah satu rukun sholat. Sahabat tadi sampai disuruh ngulang ping 3, sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu selesai sholat, yang ketiga kalinya suruh ngulang lagi, kacaknya ini capek. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajari aku. Jadi ajari aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengajarkan bagaimana cara sholat, dan beliau menitik beratkan pada titik tumanina. Karena memang kesalahan sahabat tadi di titik tumanina. Kamu itu ruku sampai tumanina dalam ruku. I'tidal sampai tumanina dalam i'tidal. Sujud sampai tumanina dalam sujud. Duduk sampai tumanina dalam duduk. Dan lakukan itu di semua proses sholatmu. Lakukan itu di semua proses sholatmu. Dan itu yang penting, ya kawan. Dan itu yang penting agar kita itu jangan sampai melakukan kesalahan yang itu ternyata membuat sholat kita itu batal. Ternyata
Yani membuat yani salat kita itu batal. Bahkan para jamaah sekalian, orang yang salat dengan model semacam itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maling salatnya. Orang yang maling salati, dan itu adalah sejelek-jeleknya maling. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini aswa'un nasi sariqatan man yasrik fi salatihi. Orang yang paling jelek malingi, maling sing paling jelek. Maling itu jelek. Nah ini maling sing paling jelek. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yasrik fi salatihi. Orang yang maling salati, orang yang mencuri salati. Para sahabat jika heran, ya Rasulullah, kaifa yasriku salatahu? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu bisa maling salati? Bagaimana mungkin orang itu bisa maling salatnya? Maka beliau mengatakan, ya, ar-rajulu yarkubus syamsa. Ya jelis yarkubus syams. Ono wong masuk waktu salat asar, gak ndang-ndang salat, tapi mencermati matahari. Saiki mencermati jam. Zaman biyen kan mencermati matahari. Nek kalau matahari hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai tatkala matahari itu arep seluruh wis mau tenggelam di antara dua tanduk setan. Yani dua tanduk, yani setan yakumu fayankuru naqral hurab la yadhkurullaha illa qalila. Dia cepet-cepet nang berdiri salat, lalu salate koyok pitik nyucuk makanan. Yani yang kuru naqral hurab, koyok apa gagak naker itu nyucuk makanan. Yo gak ngerti gagak nyucuk makanan, pitik lah, pitik nyucuk makanan. La yadhkurullaha illa qalila. Gak zikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Lihat gambaran hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, maling yang paling jelek itu wong sing datang waktu asar. Bukan sedang safar, bukan sedang sakit, bukan sedang apa. Tapi orang bisa sholat, pekerjaan bisa ditinggal. Gak ndang-ndang sholat. Sik, matahari sik dur. Kalau pada zaman dulu. Ayo sholat, sik dhuwur. Kalau zaman sekarang, sik jam 3. Ini, ayo sedang sholat, sik jam 3:30. Sik jam 4. Sik jam ini apa? 4:30. Ngerti ya? Kalau zaman sekarang kan patokannya jam. Begitu matahari sudah mau tenggelam, sekarang berarti sudah jam 5 seperempat lagi. Waktu maghrib baru. Ya sebentar, salat sik. Arep maghrib. Ngono. Wudu terus salat. Orang model kayak ngono itu yakin toh salate uber-uberan. Dia itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqumu fayankuru naqral hurab. Berdiri lalu salat koyo hurab. Kenapa Rasulullah menyebut hurab? Hurab itu gagak. Karena gagak itu apa ya? Ungkapan untuk binatang yang jelek. Kan setiap negara, setiap bahasa itu punya ungkapan. Yani kalau di negeri Arab, binatang yang bodoh itu himar. Binatang yang jelek gagak. Binatang yang pengecut itu burung unta. Ini di negeri kita, binatang bodoh apa? Kebu, bodoh lewa-lewo kayak kebu. Binatang sing pinter kancil, pinternya. Binatang pinter kancil. Binatang sing licik sempulas karpet. Jadi kan kok tadi ngomong binatang. Rasulullah SAW nyebut huruf karena itu ungkapan untuk binatang yang jelek. Jadi gak nyebut pitik, gak nyebut apa. Padahal pitik itu ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi gak nyebut itu karena yang menginginkan itu binatang yang jelek. Yang kuruna keral huruf. Jadi dia itu nyucuk koyok gagak nyucuk makanan. Jadi kayak itu matuk makanan. Jadi ini semacam itu. Itu wis gak sah salate dan disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencuri salatnya yang dianggap sebagai
pencurian yang paling jelek. Dan ini satu faedah berharga dari hadis yang berbarokah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sholat benar-benar kita itu merasa menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan semaksimal mungkin. Dan salah satu yang perlu diingatkan dari hadis yang berbarokah ini adalah tentang masalah tumanina. Ustaz, yang selama ini aku sholat gak tumanina pripun Ustaz? Yang lalu biarkan berlalu. Semoga Allah memaafkan karena ketidaktahuan. Tapi yang penting sekarang setelah kita memahami, jangan sholat uber-uberan koyok pitik nyeni nyucuk makanan, koyok burung matuk makanan. Tapi nyeni tenang, tumaknina. Minimalnya adalah kadar tumaknina yang minimal. Minimalnya adalah kadar tumaknina yang minimal. Wallahu alam bisawab. Dan sebagai peringatan terakhir ya kawan, pelajari fikih salat sehingga kita bisa paham mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Jangan sampai kewali-wali ninggal no sunnah lali sujud sahwi. Itu kapatek bener. Ya kapatek bener. Ya kurang tepat. Suatu hari ada imam sholat tarawih. Kok sholat tarawih? Sholat id. Dengan ini saya tutup majelis. Sholat id. Mungkin imam grogi kali. Grogi apa lali gitu loh. Pokoknya gak takbir tambahan. Takbir tambahan kan kalau dalam salat itu ada 7 takbir. Di rakaat yang pertama ada 5 takbir rakaat yang kedua. Para ulama kita sepakat takbiratuz zawaid itu masuk dalam sunnah-sunnah salat. Enggak wajib, enggak rukun. Itu masuk dalam sunnah-sunnah salat. Takbir yang pertama itu Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Langsung Al-Fatihah. Itu yani apa ya? Setelahnya diingatkan oleh jamaah, Pak Imam, tadi sholatnya gak pakai takbir 7 kali. Oh iya, yuk ulangi yuk sholatnya. Nah, itu kepikiran imam pikiran kok. Karena seharusnya itu gak perlu diulang. Kan yang ditinggalkan itu sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sampai pun dia ingat di tengah-tengah sholat gak perlu sujud sahwi. Kenapa yang ditinggalkan itu sunnah? Yang ditinggalkan itu sunnah. Itu pentingnya memetakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah, sehingga dipetakan dengan tepat. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari dalam kajian kita kali ini. Ini semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan salat kita salat yang benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wanti-wanti sekali kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Wallahu a'lam. Ini yang kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.